Deddy Corbuzier tegaskan hal ini mulai dari Yesus, Santa Claus hingga Coca-Cola. Deddy Corbuzier resmi menjadi seorang mualaf pada Juni 2019 lalu. Tahun ini merupakan tahun pertama Deddy tidak merayakan hari Natal. Meski begitu, Deddy tetap menemani putranya Aska Corbuzier untuk merayakan hari besar Kristiani itu sambil berlibur di Amerika Serikat. Terima kasih yang sudah subscribe dan tekan tombol lonceng. Tak lupa juga like dan share video ini agar semua orang tahu tentang video ini. Lewat Instagram masing-masing, Deddy dan Aska membagikan momen liburan mereka. Sejumlah unggahan keduanya menuai pujian. Ini karena toleransi beragama yang masih dilakukan Deddy untuk putranya. Tapi di balik itu, salah satu postingan Deddy menuai pro dan kontra karena ia membahas soal karakter Santa Claus dan hari lahir Yesus. Deddy Corbuzier ikut memberi ucapan selamat Natal kepada pengikut Instagramnya yang merayakan. Tapi dalam postingannya itu pula, Deddy juga membahas soal asal-usul Santa Claus. Menurutnya, karakter yang identik dengan hari Natal itu hanyalah buatan salah satu perusahaan minuman sejak 1920. Presenter bertubuh kekar itu menilai orang yang berfoto atau menjadi Santa Claus itu artinya sedang mempromosikan brand minuman tersebut. Buat semua sahabat yang merayakan Natal, Merry Christmas to you all. Buat yang enggak dan apapun agama Anda, Happy Holiday. Buat yang enggak libur, Happy Lembur. Anyway, karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 1920. Dari topi merah sampai perut gendutnya dan lain-lain. Jadi, selamat yang selama ini foto-foto. Anda promo Coca-Cola, kata Deddy Corbuzier. Lebih lanjut, di unggahan yang menampilkan Deddy merangkul Aska itu, ia juga membahas soal hari lahir Yesus. Pria 42 tahun itu menyatakan bahwa tanggal 25 bukanlah hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Menurut Deddy, tanggal tersebut hanya disetarakan oleh komunitas pagan sebagai bentuk penghargaan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan, buat penghargaan doang. So whatever it is, have fun, happy holiday, happy new year, happy to all. Semua manusia. Tulis Deddy Corbuzier. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam acara serial Kristologi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Umi sehat Umi? Sehat. Alhamdulillah. Diko segar? Segar Umi. Alhamdulillah. Umi, kali ini kita akan membahas apa nih Mi? Tentang nubuah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nubuah. Kalau kita berbicara nubuah, apakah arti nubuah? Nubuah itu berita. Berita besar ya Mi ya? Berita besar. Iya. Terus kalau dalam bahasa Arab adalah An-Naba. Artinya berita juga. Berita juga. Ya. Gitu ya. Jadi maksudnya berita, terus disebut berita besar. Kenapa? Karena yang menubuahkan ini, yang menyampaikan berita ini adalah para nabi terdahulu. Iya. Oke. Pertanyaannya Umi, Nabi Muhammad itu kan tidak pernah diakui kenabiannya oleh kaum Kristen dan Yahudi. Kemudian di dunia barat nih, fitnah dan segala macam olok-olokan terhadap Nabi Muhammad SAW itu sangat dahsyat. Mulai dari apa Mi? Bukunya Robert Smurry, kartunnya Charlie Hebdo, terus film fitnah. Sehingga jangankan orang Kristen yang awam, orang Islam yang sudah Islam pun, sudah belajar pun, kadang ya udahlah biasa aja gitu loh. Oh itu kan toleransi, itu kan kebebasan berekspresi, seni tuh Umi katanya. Nah, gimana nih tugas kita nih, cara menyampaikan bahwa jangan salah loh, bahwa nubuah itu Nabi Muhammad itu justru ada loh dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya. Pohon bagus, sudah mulai pintar gitu kan ya. Pohon ini loh Ustaz, itu kan sama aja Ustaz. Iya, kalau orang nggak perhatian sering luput. Tapi ketika saya baca Al-Quran, pas pada ayat ini, ketika saya mikir, saya ketawa-ketawa sendiri. Lah kenapa? Kenapa saya ketawa? Lucu, ternyata Allah sangat detail sekali. Dan tidak ada yang batil di dalam Al-Quran. Lah kenapa? Coba Ibu sekalian, di dalam agama tadi, yang lain tadi, pas kita baca ayat-ayatnya tadi, dijelaskan nggak nama pohonnya pohon apa? Dijelaskan. Khasiatnya dijelaskan nggak? Terus nggak boleh makan. Kira-kira penasaran atau tidak? Oke, coba kira-kira gini. Di sini ada lubang, tulisan di bawahnya, ada penjelasan. Jangan diintip. Yang mengintip bakal berbahaya karena di belakangnya ada sesuatu yang sangat indah yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Kira-kira gimana?
Mengintip atau tidak? Paham? Semua pintu dalam tempat ini boleh Anda masuki, kecuali pintu yang satu ini sangat berbahaya. Di belakangnya ada sesuatu yang mungkin Anda tidak akan duga-duga. Penasaran atau tidak? Makanya di dalam Al-Quran tidak dikasih tahu namanya apa pohonnya, tidak dikasih tahu juga apalagi khasiatnya. Yang cuma dikasih tahu jangan dekati pohon ini. Apa tuh namanya lahirnya Dewa Matahari, aneh-aneh aja. Dalam Lukas dikatakan dalam bulan ke-6 malaikat itu datang menjumpai Maria pada bulan ke berapa? Ke-6. Orang Yahudi merayakan tahun baru atau Rosh Hashanah itu bulan 9 atau bulan September. Jadi dari bulan September hitung 6, Oktober, November, Januari, Februari. Kok salah hitung? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi bulan ke-6 bulan apa? Maret. Jadi malaikat datang ke Maria bulan Maret. Maria mengandung berapa bulan? 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 9 bulan. Kalau anak zaman sekarang menikah April, melahirkan Juli. Itu namanya mujizat percepatan, saudara-saudara. Ya kan? Menikah September, lahir November. Jangan ketawa lu, sadar. Ya kan? Nah, oke, Desembernya sudah pas. Bagaimana dengan tanggal 25? Kaisar apa itu namanya? Alexander the Great, waktu dia atur kembali kalender, maka dia tahu pusat perjanjian itu pada saat sunatnya orang Yahudi. Yesus disunat hari ke-8, itu yang dibuat sebagai 1 Januari. Lalu dihitung mundur. 1 Januari, 31, 30, 29, 28, 27, 26, hari ke-8 itu hari apa? Tanggal 25. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhitungannya sangat jelas, iya kan? Tetapi ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan Dewa Matahari juga lahirnya 25 Desember, Natali Siregar juga lahir 25 Desember, ya kan? Apa urusannya saudara-saudara sama kita, ya kan? Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, orang mau bilang Natal apapun, itu menambah keyakinan kita bahwa Yesus kita dahsyat dan luar biasa, amin. Ya kan? Lalu pertanyaannya sederhana. Ya tapi masa Allah beranak? Kalau orang Papua dengar itu dia bilang, kakak kau pikir kucing kah? Masa Allah beranak? Kita orang Kristen nggak tolol-tolol amat. Kita nggak percaya pada Allah yang beranak. Tetapi Allah bisa jadi apapun, ya setuju sama saya katakan Allah bisa jadi apapun. Iya kan? Allah mau jadi kodok juga bisa. Tapi ngapain jadi kodok? Orang Cina lihat bisa jadi suike. Iya kan? Jadi Allah perlu jadi sama manusia. Banyak orang bilang, tapi nggak masuk akal. Bagaimana Allah bisa jadi manusia? Akal apa yang lu pakai? When we call him God, waktu kita memanggil dia Tuhan, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Allah mau jadi manusia sangat gampang. Cuman persoalan sekarang, banyak manusia pengen jadi Allah. Itu yang repot, saudara-saudara. Allah mau jadi apapun dia bisa. Karena apa? Dia perlu selamatkan kita. Makanya selalu saya bilang, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan ini dari saya, ini merupakan pertanyaan klasik yang banyak dari saudara-saudara kita Muslim menanyakan hal ini. Pertama adalah, jikalau memang mereka menganggap bahwa Injil kita ini palsu, Pak. Pertanyaannya, ya, kalau memang palsu, apakah mereka punya Injil yang asli itu? Aslinya mana gitu. Gitu ya. Itu muncul loh Pak, itu ada satu spanduk Bible tidak asli. Ya itu kan perspektif teologis yang dipaksakan lagi. Ya. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan. Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya gitu kan. Mana yang asli?
Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Ya toh? Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Tidak ada, jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Tidak ada. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa, ya, terus dia hidup pada tahun berapa, Aristoteles itu hidup tahun berapa, manuskripnya dari tahun berapa, time gap, jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu kapan? Itu paling banter, ya, naskah-naskah Yunani itu, ada yang 15 naskah, ada yang 8 naskah. Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar, ya kan? Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, yang fakultas ilmu sosial yang lain, dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah soon politikon, makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah terhadap Aristoteles? Time gap-nya 1000 tahun lebih. Tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks. Textual criticism on Aristoteles. Tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja. Itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan bapak-bapak kita semua bisa bayangkan lah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya, itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya Codex Sinaiticus itu dari tahun 325, Codex Vaticanus dari tahun yang kira-kira hampir sama 350, Codex Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya papirus John Ryland, yang di kodenya papirus P52. Karena disimpan di perpustakaannya John Ryland. Itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi. Itu meninggal di kota Efesus sekarang Turki tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan. Tahun 98 dia menyerahkan kekuasaannya pada Pak Habibie. Orang bertanya, apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie? Itu arsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama, itu waktu yang dekat. Ini ada naskah yang berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masehi. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus ya. Dia meneliti dari hasil uji karbon itu kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu. Sorry, di bawah tahun 2000. Dia lakukan itu, dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46, itu isinya 10 surat-surat Paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus. Sekarang sudahlah, nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong Quran, nggak usah ngomong Veda, nggak usah ngomong apa. Ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah negara Kertagama dari zamannya Empu Prapanca, naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan? Keyakinan yang tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau bisa diverifikasi silakan itu. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi. Begini, di antara murid-murid Nabi Isa itu
ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan lah, terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Iya toh? Lebih jauh kan waktunya. Kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab? Ini saya kira standar ganda. Ini tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas, tapi kitabnya orang di edel-edel. Saya kira itu bukan sikap akademis yang